Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Salbia Naria dari kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan 3. Pada video kali ini saya akan melakukan praktek tentang konfigurasi routing dinamis menggunakan protokol RIP. Tujuan dari praktek ini adalah untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda untuk dapat saling berkomunikasi, serta membuktikan bahwa routing dinamis dapat secara otomatis memperbarui tabel routing tanpa harus melakukan konfigurasi secara manual. Dan dalam praktek kali ini juga saya menggunakan protokol RIP atau Routing Information Protocol, karena protokol ini mudah dikonfigurasi dan sangat cocok untuk topologi berskala kecil. Nah, fungsi utama dari protokol RIP adalah untuk saling bertukar informasi root antar router secara berkala dan memilih jalur paling terbaik. Nah, berdasarkan nilai matrik yaitu hop count atau jumlah router yang dilewatin. Jadi nanti protokol RIP itu akan menghitung jumlah jalur yang akan dilewati dan mencapai jalur terbaik. Maksudnya memilih jalur terbaik. Dan untuk melakukan praktikum ini, di sini sudah ada topologinya. Saya akan membuat topologinya kurang lebih seperti ini, di mana ada 3 router dan 3 klien. Dapat kita lihat di sini router 1 itu port 2-nya terhubung dengan port 2 di router 2. Dan port 3-nya terhubung dengan port 3 di router 3 dan port 4-nya terhubung dengan klien. Di sini dapat dilihat juga di router 1 IP-nya kurang lebih seperti ini. Dalam praktikum kali ini saya akan menggunakan IP-nya yaitu 192.168 nomor absen .1, .2 maupun .0. Jadi yang angka 7 itu adalah nomor absen. Kita akan mengubah nomor absen, mengubahnya menjadi nomor absen. Lalu setelah itu karena harus berbeda ya, jadi kita akan menambahkan kayak misalnya ini 10, 20, 30 bahkan sampai ke 50. Nah, di sini juga dapat dilihat di router 2-nya, port 2-nya tadi udah tersambung ke router 1. Di router 2, port 3-nya itu terhubung dengan router 3 di port 2. Jadi kurang lebih topologinya seperti ini. Nah, jadi dari masing-masing klien yang berbeda IP ini diharapkan pada praktikum kali ini dapat saling terhubung atau dapat saling berkomunikasi. Jadi nanti ketika kita ping di CMD sebagai contoh, maka hasilnya akan TTL. Nah, langsung saja kita ke video konfigurasi topologinya di dunia nyata. Di sini saya akan melakukan topologinya. Dapat kita lihat di sini ada 3 router dan 3 klien. Ini klien pertama, klien kedua, dan klien ketiga. Di sini routernya sudah terhubung dengan masing-masing kabel listrik, maka langsung aja kita hubungkan dengan kabel LAN-nya. Untuk kabel pertama ini kita akan menghubungkan dari yang dekat lagi, sedikit lagi dong. Kita hubungkan dengan router 2 di port 2. Lalu ambil kabel LAN berikutnya. Di sini kita hubungkan router 1 di port 3 ke router 3 di port 3. Ambil lagi kabel yang lainnya. Ini kita akan hubungkan router 2 di port 3 ke router 3 di port 2. Kita melihat bahwa router ini sudah saling terhubung bentuk 3 kurang lebih. Maka ambil 3 kabel sisanya untuk menghubungkan port 4 dari masing-masing router ke klien ataupun ke laptop. Ini kita menghubungkan port 4-nya pada topologi ini. TV 21 bujang 23.
melakukan praktikum topologi routing dinamis menggunakan 3 router, 3 klien dengan 6 kabelan. Maka langsung saja ke video konfigurasinya. Di sini saya akan melanjutkan konfigurasinya. Kita buka dulu Winbox. Di sini posisinya saya berada di router 1 dan di klien 1. Langsung saja kita masuk. Nah, jika sudah seperti ini, kalian boleh menambahkan password jika mau. Kita misalnya masukkan aja password 123. 123 dan 123. Change now. Pastikan diingat passwordnya. Lalu kalau misalnya kalian ingin menambahkan identity, boleh ke sistem. Di sini ada identity. Lalu ubah aja namanya misalnya menjadi Salbian. Di sini kita apply aja terus oke. Nah, langsung aja kita masuk ke mengubah IP-nya. Di sini kita langsung ke address. Kita tambahkan address link-nya menggunakan konfigurasi dari topologi yang sudah kita perlihatkan sebelumnya. Di sini kita masukkan 192.168.33.1/24. Jangan lupa teman-teman. Dan di sini kita tadi menggunakan Ether 2 untuk menghubungkan dengan si router 2. Jadi langsung aja apply dan oke. Lalu setelah itu kita tambahkan lagi untuk port 3-nya yang menghubungkan dengan router 3. Nah, jadi kita tambahkan 192.168.43.1/24 terus port 3. Nah, di sini apply lalu oke. Kita juga akan menambahkan IP address untuk si kliennya ini. Tambahan 192.168.53.1/24 untuk port 4 yang terhubung dengan klien. Nah, setelah ini sudah, kita ke DHCP server. Langsung ke DHCP setup dan masukkan Ether 4 yang terhubung ke klien tadi. Next aja. Nah, setelah seperti ini kita lanjut pada bagian IP. Terus kita lihat dulu routesnya. Ini. Nah, jika udah seperti ini berarti itu di sini dia udah ada masing-masing portnya atau gateway Ether 2, Ether 3 dan Ether 4-nya. Nah, di sini kita langsung aja ke routing, terus ke bagian IP. Masukkan di bagian network itu kita tambahkan address yang sebelumnya udah kita masukkan, namun belakangnya itu 0. Jadi 192.168.33.0/24. Apply lalu oke. Tambahkan lagi seterusnya. Nah, jika sudah seperti ini, itu artinya kita sudah melakukan konfigurasi di klien 1. Lanjut dulu ke klien seterusnya, yaitu klien 2 dan klien 3. Langsung saja kita sudah berada di klien kedua di router 2. Kita ketik Winbox. Nah, langsung aja kita masuk, connect. Sama seperti yang tadi, jika kalian mau ada password boleh kita masukin aja 123 seperti biasa yang gampang diingat. Identity-nya kita ganti aja menjadi Salbian lagi. Nah, ini penambahan aja teman-teman untuk kita mengkasih identitas. Nah, langsung aja kita ke address. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita hubungkan dulu nih router 2 yang udah diketok atau enggak yang sudah dihubungin oleh router 1. Jadi kita buka jalurnya yaitu 192.168.33.2. Jadi tadi kalau misalnya di router 1 itu titik 1, dia itu kayak awal atau enggak pintu awal dari si router 1 untuk menuju ke router 2. Nah, di sini router 2 itu menerima dengan menyambungkan IP sebelumnya. Jadi kayak titik 33.2.
Jadi kayak dia yang membuka pintunya. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa /24. Ini tadi berada di ether 2. Apply lalu oke. Tambahkan lagi nih sama kayak tadi. Router 2 ini mau menghubungkan dengan si router 3. Jadi kita buat IP baru 192.168.63.1 di ether 3. Langsung aja apply lalu oke. Nah, di sini kita juga ingin mengasih IP ke klien di router 2 yaitu 192.168.73.124 yang berada di ether 4 atau port 4. Apply lalu oke. Setelah itu kita ke DHCP server, ke DHCP setup, lalu ke ether 4. Next aja. Oke. Setelah itu kita ke routes dulu teman-teman. Di routes ini kita lihat. Nah, kalau yang di sini atau DAC itu artinya dia menerima langsung jalan atau sinyal atau jalur dari router. Nah, ini kan laptop 2. Dia langsung menerima dari si router 2. Nanti juga misalnya dia ada yang namanya DAR. DAR itu biasanya dia dapat dari router lain. Kayak misalnya router 2 mendapatkan jalur di klien 3 ataupun kayak klien 2 ini mendapatkan jalur dari router 1. Nah, jadi setelah itu ini udah terhubung semua gateway-nya. Langsung aja kita ke routing. Di routing ini kita RIP. Di networks-nya kita tambahkan semua IP yang kita masukkan tadi dengan belakangnya 0. Langsung aja 192.168 titik 33 titik 0. Oke, setelah itu tambah lagi 24. Apply dan oke. Satu lagi kita tambahkan. Perhatikan pada setiap tipe ya teman-teman, karena dia berpotensi besar menggagalkan konfigurasi kita. Setelah ini kita lanjut aja ke klien 3 di router 3. Nah, tadinya kita sudah mengkonfigurasi klien 1 dan klien 2. Kita sekarang akan mengkonfigurasi klien ketiga. Jadi langsung aja kita buka Windows. Nah, di sini udah ada, langsung aja kita masukkan. Jangan lupa Nah, jika sudah seperti ini, kita mulai memasukkan password yang mudah diingat dan pastikan kalian memasukkan yang gampang aja. Soalnya nanti ketika masuk lagi ke dalam Windows ini, kita bakalan diminta passwordnya juga. Jadi kita mulai untuk password identity supaya lebih mudah dikenali juga. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita untuk masuk ke dalam address. Di address kita tambahkan tadi kan si klien 2 nya udah membuka jalur untuk ke router 3. Di sini kita menerima jalur dari router 2 itu 192.168.3.24. Jangan lupa untuk ganti interface-nya. Tambahkan lagi IP-nya 192.168. Di sini kita itu tadi kan kita udah menghubungkan dari router 2. Nah, sekarang si router 3 ini mau menghubung juga dengan si router 1. Jadi nanti setiap klien yang ada di dalam topologi itu dapat saling terhubung. Laptop 1 ke laptop 2 bisa, laptop 1 ke laptop 3 juga harus bisa. Jadi harus saling berkomunikasi semuanya. 43.2. Nah, langsung aja apply dan oke. Di sini kita juga tambahkan untuk klien dari routernya. Kita masukkan 83.1 Ether 4 lalu apply dan oke. Nah, di sini kita jangan
lupa untuk masukkan DHCP server, DHCP setup, dan Ether 4. Next, jika sudah seperti ini, kita langsung untuk lihat apakah rumusnya sudah bekerja kembali atau tidak. Di sini sama, berarti di konfigurasi root list ini kita masih menerima dari router 3 aja, belum menerima router lainnya. Tapi kita coba dulu konfigurasi bagian routing di RIP. Kita masukkan kembali RIP-nya. Ini port lakukan juga IP lainnya. Belum lagi atur on di login. Kalau main ini sudah ada pakai rainbow jongkok. Nah, jika sudah seperti ini, artinya konfigurasi ke klien. Nah, di 3 klien ini dapat kita lihat di sini dar itu berarti dia dapat router dari router lain. Jadi bukan di router 3, klien 3 itu sidang DAC tadi. Nah, kalau DAR itu tuh dia mendapatkan jalur dari router lain. Nah, beginilah kira-kira contohnya. Ini dapat dilihat juga keterangan gateway-nya. Di sini langsung saja kita buka CMD. Kita IP config terlebih dahulu untuk melihat IP-nya. Nah, di sini udah kelihatan ya tuh. Kita 83.254. Kita coba dulu ping ke laptop 1 untuk klien 1. 58.53.254. Nah, itu sudah DTL, artinya si klien 3 ini sudah terhubung dengan si klien 1. Kita coba ping lagi untuk di klien 2. Jika DTL itu artinya si klien 3 ini sudah terhubung dengan klien-klien lainnya. Mungkin di laptop 3 kita sudah selesai, lanjut ke laptop 1. Nah, di sini kita sudah berada di laptop 1. Untuk teman-teman sebagai apa ya, kalau misalnya jaga-jaga semisal kalian nggak bisa nih ngeping atau kayak IP config-nya kok beda ya. Nah, itu kalian dilepas cabut aja kabelnya itu dari si portnya atau dari laptopnya, itu dilepas dicabut terus dipasang kembali. Terus pastikan di sini tuh cuman si ini doang nih yang terhubung. Jadi kayak biar nanti IP-nya tuh cuman dapat si yang kita konfigurasi aja. Nah, setelah itu kita langsung aja ke CMD. Kita lihat terlebih dahulu IP config-nya. Config. Di sini udah 53.254. Kita coba ping dulu si laptop 2-nya atau klien 2. 68.73. Jika TTL artinya si laptop 1 sudah terhubung ke si laptop 2. Kita coba ping lagi untuk ke laptop 3-nya. Dan sudah TTL juga. Itu artinya dari laptop 1 sudah terhubung ke laptop 2 dan laptop 3. Kita lanjut ke klien terakhir, yaitu laptop 2. Ini kita sudah berada di klien kedua atau dari terakhir dari si topologi ini. Kita langsung aja CMD. Jangan lupa untuk kita IP config terlebih dahulu. Jika sudah nampak IP yang sudah kita konfigurasi sebelumnya, langsung saja kita coba ping ke laptop 1 dulu. Ping 192. Tadi 53.254. Nah, jika sudah TTL berarti si laptop 2 atau klien 2 ini sudah terhubung dengan si klien 1. Kita coba ke klien 3. Jika TTL juga artinya semua topologi kita itu klien-klien sudah saling terhubung dan saling bisa menerima maupun mengirimkan pesan melalui konfigurasi routing dinamis RIP menggunakan protokol RIP. Nah, dari praktek ini juga yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa routing dinamis menggunakan RIP memungkinkan ketiga router untuk saling bertukar informasi mengenai network yang dimilikinya secara otomatis. Jadi setiap router juga dikonfigurasi dengan IP address sesuai interface
Kemudian DHCP servernya digunakan agar masing-masing laptop mendapatkan IP address secara otomatis juga. Nah, setelah RIP dikonfigurasi pada ketiga router, network yang sebelumnya tidak diketahui oleh router dapat dipelajari melalui proses pertukaran informasi tadi. Jadi yang tadi kita sudah menghubungkan antara klien-kliennya itu. RIP menentukan jalur berdasarkan hop count atau jumlah router yang dilewatinya, keberhasilan konfigurasi, kemudian dibuktikan dengan memeriksa tabel routing dan melakukan pengujian ping yang setelah tadi kita lakukan, yang dimana semuanya sudah TTL, yang artinya sudah saling terhubung. Nah, dari video ini juga saya harap dapat membantu teman-teman sekalian pada cara kerja dari routing dinamis. Itu saja dari saya, Salbianaria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.